Halo, selamat siang Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu bisa mendengar suara saya dengan jelas? Selamat siang, Pak. Pak, bisa dengan jelas, Pak. Oke. Selamat siang, Pak. Selamat Pak. No. Ini dulu deh, Mama ini dulu emang kacamata nggak kelihatan. Kacamata dulu. yang sudah hadir. Yang sudah hadir, mungkin bisa dibantu sama anak-anaknya di rumah untuk mute semua suaranya. Jadi untuk Bapak Ibu yang sudah hadir, bisa dibantu dengan anak-anaknya untuk mute suaranya supaya suaranya tidak masuk semua. Kalau suaranya masuk semua, jadinya suaranya banyak yang muncul. Nah, ya Bapak Ibu terima kasih yang sudah mute ya. Bapak Ibu sekali lagi mohon untuk bisa mengaktifkan mute di soundnya sehingga nanti suaranya tidak muncul banyak, jadi yang muncul hanya suara saya nanti dan juga suara bicaranya. Ya, baik. Ya baik, selamat pagi jadi itu. Selamat siang Bapak Ibu. Siang, Pak. Oke. Saya mau cek dulu untuk pembicara kita, Ibu. Ya, selamat siang, Pak. Ibu Ina, apakah sudah hadir Ibu Ina? Hanya Mama. Ya, selamat siang, Pak. Ya. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Halo. Kabar semua nih. Orang tua dari Baik. Suci, alhamdulillah baik ya. Handset dong. Sekali lagi, yang terhormat Bapak Ibu orang tua siswa bisa mengaktifkan mute-nya supaya suaranya tidak masuk semua ke layar kita sehingga bisa terdengar semua tuh. Ada yang lagi ngobrol sama anaknya, ada yang lagi ngobrol sama cucunya, ya atau dengan orang lain. Ya, mohon mengaktifkan mute-nya ya Bapak Ibu. Baterai ada. Cukup kali ya. Pak Edwin. Ya, saya mohon untuk konfirmasi apakah Ibu Ina pembicara kita sudah hadir di tengah-tengah kita. Selamat siang Pak, saya sudah hadir. Oke, siap Bu, semangat. Nah, siap. Ya, sebentar lagi kita akan memulai untuk kegiatan kita. Ya, kita akan mulai jam 1. Jadinya rencananya mau menampilkan beberapa, ada video penampilan dari anak-anak karena di masa pandemi belajar dari rumah kemarin juga ada beberapa kegiatan yang SMK Cita Kasih Suci lakukan Bapak Ibu. Jadi bukan tidak ada kegiatan, KBM tetap ada, tapi ada kegiatan selain KBM itu juga kita laksanakan Bapak Ibu semua ya. Dan puji Tuhan alhamdulillah kita sudah laksanakan itu Hardiknas. Itu berjalan dengan baik ya, walaupun nggak ada tatap muka, dengan virtual pun bisa berjalan dengan sangat baik sekali dan anak-anak begitu juga sangat semangatnya. Dan ada juga anak-anak yang ekskul itu tetap ada ekskul juga, lalu ada kegiatan yang saya tahu ya, ada ekskul musik itu tetap berjalan, bahkan ada hasil karyanya sih seperti itu. Bapak Ibu, ini sudah banyak yang hadir ya. Kalau saya lihat sudah ada 252 partisipan, artinya sudah ada 252 orang ya. Ada orang tua dan juga ada guru kita, juga ada wali kelas dari anak Bapak Ibu juga sudah hadir, dan tentunya juga ada narasumber kita Ibu Ina yang sudah hadir di tengah-tengah kita di layar Bapak Ibu semua. Baik, tanpa berlama-lama supaya waktu kita efektif Bapak Ibu semua, saya ucapkan selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita bisa bertemu dengan cara virtual Bapak Ibu ya. Belum bisa tatap muka, mungkin Bapak Ibu yang anaknya kelas 11, kelas 12 sudah pernah bertemu, tapi untuk yang anak kelas 10 ini juga jadi kesempatan kita bisa bertemu nih ya, semuanya ada beberapa wali kelas, nanti juga ada kepala sekolah ya. Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan pada siang ini, supaya kegiatan ini bisa menjadi manfaat untuk kita mulai dengan doa ya Bapak Ibu ya.
supaya betul-betul acara ini diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu mohon maaf, saya ingatkan kembali untuk mengaktifkan Zoom screen-nya. Jadi bukan foto ya, jadi foto video langsung Bapak Ibu. Dan sekali lagi diingatkan, mohon maaf sekali Bapak Ibu untuk yang mute suaranya, supaya nanti suaranya yang terdengar hanya suara pembicaranya saja, seperti itu. Nah, Bapak Ibu mohon sekali lagi untuk mengaktifkan mute di handphonenya atau di laptopnya. Ya, terima kasih. Seperti ini sudah tidak ada suara lagi ya. Ya, Bapak Ibu semua, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih atas waktunya ya di kegiatan webinar parenting dari SMK Cinta Kasih Seci ini. Tentunya webinar ini bisa terlaksana dengan baik karena dukungan dari wali kelas semua dan juga orang tua, dan pastinya ada persetujuan dari Kepala Sekolah SMK Cinta Kasih Seci. Baik Bapak Ibu, untuk memulai di kegiatan ini langsung saja kita dengarkan pesan cinta kasih dari Ibu Betty Teresia selaku Kepala SMK Cinta Kasih Seci. Silakan Ibu Betty. Ya, tes suaranya kedengaran ya Pak ya? Ya, jelas Bu. Oke, selamat siang Bapak Ibu orang tua siswa SMK Cinta Kasih. Selamat siang, Bu. Siang Bu. Selamat siang, Bu. Selamat siang Bu. Selamat siang, Bu. Selamat siang Ibu Yapina. Siang, Bu. Siang ya Bu. Ya, Bapak Ibu orang tua yang saya banggakan, yang saya Siang Bu. Siang hari ini kita bersyukur ya, kita bersyukur kepada Tuhan kalau saat sekarang ini nikmat yang paling berharga itu adalah nikmat sehat. Jadi Bapak Ibu, tidak ada yang kami dengar kabar ada keluarga yang terpapar. Orang tua murid dari Amelia Putri Renita ya. Ya, itu sangat bersyukur sekali. Karena nikmat sehat sekarang ini itu adalah yang paling berharga. Bapak Ibu orang tua, kami melakukan webinar parenting ini, harapan kami memang anak-anak sekarang ini masa pandemi begini minta dukungan dari orang tua. Kemarin hari Rabu, anak-anak ibu sudah mendengar materi seminar juga bagaimana menjadi remaja yang tangguh. Mereka ikut seminar. Sekarang orang tuanya yang mau kita ajak. Bagaimana caranya orang tua bisa menjadi teman anak-anak yang tangguh, orang tua yang tangguh dalam menghadapi pandemi seperti ini. Bapak Ibu orang tua, kami sebagai guru jujur kami apa yang dialami oleh orang tua di rumah, kendalanya itu juga kami alami. Mungkin kami sebagai orang tua juga. Kami sebagai guru juga. Sementara ini untuk anak-anak, kalau saya lihat Bapak Ibu 1 minggu terakhir ini, saya masuk di kelas anak Bapak Ibu, 4 kelas saya masuk, saya menyapa anak Bapak Ibu, rata-rata mengatakan mereka sudah mulai beradaptasi dengan pembelajaran jarak jauh ini. Kalau di awal-awal di bulan Juli, Agustus, banyak kendala. Guru-guru pun kebingungan. Bagaimana caranya ya menyampaikan materi ini kepada anak-anak supaya anak-anak bisa mengerti. Tetapi seiringnya waktu, kami dari Bapak Ibu Guru juga belajar. Saya motivasi Bapak Ibu Guru untuk lebih lagi mempersiapkan materi untuk anak-anak. Yang mana materi yang nyaman untuk anak-anak. Maka Bapak Ibu dimulai September, apalagi khususnya di Oktober, dengan adanya bantuan Kemendikbud untuk kuota anak Bapak Ibu, itu sangat bersyukur. Anak-anak dengan Bapak Ibu guru pada saat pembelajaran, dengan adanya kuota ini, kami bisa lebih memaksimalkan pembelajaran kepada anak-anak. Kalau sebelumnya kami harus berpikir panjang kuota anak-anak ya. Kalau kami pakai materi, metode seperti ini, kira-kira kuotanya cukup apa enggak? Tapi dengan adanya bantuan dari Kemendikbud yang mudah-mudahan Bapak Ibu kita doakan ini setiap bulan akan dapat. Dari bulan Oktober, November sampai Desember ini akan direalisasi dari pemerintah sehingga dengan adanya kuota anak-anak ini maka metode pembelajaran yang akan kita harapkan seperti apapun bisa dicapai anak-anak. Terima kasih untuk Bapak Ibu orang tua yang tetap mendukung anak-anaknya dari rumah. Semoga apa yang kita harapkan bisa tercapai.
Terlebih yang ingin saya pesankan Bapak Ibu pada saat nanti pengambilan raport mid semester jam 2 setelah mengikuti seminar ini, cobalah kita sama-sama introspeksi diri. Kalau ada anak-anak yang nilainya masih banyak nilai koleksinya di bawah KKM, Bapak Ibu jangan terlalu langsung menyalahkan anak-anak. Memang kita lagi menyesuaikan. Tinggal dukungan dari Bapak Ibu orang tua. Dengan adanya seminar ini, Bapak Ibu semakin lebih paham dukungan seperti apa yang akan diberikan orang tua, sehingga menjadi anak-anak Bapak Ibu, anak-anak Bapak Ibu yang tangguh, bukan anak-anak yang lemah, yang mengeluh, tetapi anak-anak yang bisa menikmati pembelajaran jarak jauh dan dengan semangat yang luar biasa. Terima kasih, mohon maaf apabila selama 3 bulan pembelajaran jarak jauh, kami dari Bapak Ibu Guru ada kekurangan, mohon dimaafkan. Apabila ada masukan Bapak Ibu, mohon untuk disampaikan kepada kami melalui wali kelas, kami siap untuk memperbaikinya. Baik, terima kasih Ibu Betty atas pesan cinta kasihnya untuk kita semua. Ya, pesan cinta kasih dari pimpinan yang kita sayangi Bapak Ibu ya, karena tentunya banyak hal yang Ibu Betty harus lakukan di masa pandemi ini, semuanya adalah untuk anak-anak didik dan anak Bapak Ibu semua. Ya, langsung saja untuk kegiatan pada siang ini ya, sudah hadir di screen Bapak Ibu semua ya, Ibu Ina ya, yang akan membawakan materi parenting tentang peran orang tua dalam membentuk remaja resilient ya, remaja yang tangguh di masa pandemi ini. Langsung saja Ibu Ina, silakan Ibu. Baik, terima kasih Pak Rizky. Saya boleh minta tolong di-share PowerPoint-nya. Baik, oke. Ya, Bapak Ibu, selamat siang. Senang sekali saya diberi kesempatan untuk berbagi siang hari ini. Apakah suara saya cukup jelas terdengar, Bapak Ibu? Jelas. Ya, Oke, terima kasih. Jelas. Baik, ya. Oke, saya akan seperti tadi yang sudah Ibu Betty sampaikan, hari ini kita mau sama-sama belajar tentang bagaimana mendampingi para remaja, anak-anak kita supaya tetap menjadi remaja yang tangguh di masa pandemi ini. Ya, next, Pak. Ya, kalau Bapak Ibu suka baca koran ini, mungkin saya nggak tahu sekarang masih suka baca koran atau enggak gitu ya. Beberapa waktu lalu saya pernah baca koran Kompas. Di sini diceritakan bagaimana kejiwaan anak terancam gitu ya di tengah pandemi. Tadi menarik apa yang Ibu Betty sampaikan, bahwa ternyata anak-anak selama 3 bulan ini mereka sudah cukup mampu untuk beradaptasi gitu ya. Jadi mereka udah mulai terbiasa dengan pembelajaran online. Mungkin juga terbiasa dengan pertemuan dengan teman-teman, ketemu sama teman-teman udah nggak langsung, tapi mereka udah mulai terbiasa bertemu lewat online gitu ya. Di sini nanti kita akan belajar sama-sama apa sih dampak pandemi ini gitu ya, dampak situasi seperti ini kepada anak-anak, supaya kita bisa paham kalau misalnya ada anak-anak yang mungkin di kamar mengurung diri atau mungkin marah-marah, itu kenapa ya gitu ya, mungkin mereka stres juga dengan situasi seperti ini ya. Next Pak. Nah, Bapak Ibu, kalau namanya tangguh, ini saya coba cari gambar atau biasa bahasa kerennya resilient, saya bilangnya tangguh aja gitu ya, supaya kita sama-sama memahami. Tangguh itu seperti Bapak Ibu lihat di layar, seperti kita mempersiapkan tameng gitu buat anak-anak. Seperti kita mempersiapkan mereka kalau misalnya ada situasi, ini naga ini saya andaikan situasi yang tidak menyenangkan gitu ya. Kita lihat di sini gambarnya naga itu mengeluarkan seperti api gitu ya. Jadi ada situasi atau ada kondisi yang membahayakan atau membuat mereka tidak nyaman, membuat mereka stres. Mereka punya tameng, mereka punya senjata untuk bertahan, gitu ya. Jadi mereka tidak terkena. Oke, berikutnya kita lihat nih Bapak Ibu. Next slide. Ya. Nah, dalam situasi seperti sekarang ini, mungkin Bapak Ibu juga mengalami sendiri sebagai orang tua. Kita lihat juga anak-anak dan remaja juga mereka mengalami kebingungan.
tadi Bu Betty udah sampaikan juga, guru-guru juga bagaimana nih caranya anak-anak bisa belajar gitu ya. Bagaimana anak-anak bisa optimal belajar. Terus orang tua juga bagaimana ya anak-anak kok belajar di rumah gitu ya. Ini bukan sesuatu yang lumrah terjadi, bukan sesuatu yang mungkin dalam masa kita menjadi orang tua dan anak-anak sekarang sekolah itu pernah kita alami, sebelumnya belum pernah situasi seperti ini. Gitu ya. Jadi kita mengalami kebingungan. Nah, karena semua bingung, semua mungkin stres, anak-anak juga bisa mengalami kekerasan dari orang tua. Gitu ya. Misalnya orang tua stres, orang tua mungkin marah-marah juga, kesel dengan situasi ini. Jadi lebih mudah marah kepada anak-anak, ya. Nah, anak-anak juga mungkin mengalami kesulitan untuk belajar. Tadi kalau Ibu Betty sampaikan kalau di bulan Oktober ini sudah mendapat bantuan dari Kemendikbud untuk pulsa, gitu ya, untuk kuota, gitu. Itu mempermudah salah satu cara yang mempermudah anak-anak untuk bisa belajar. Tapi mungkin ada anak-anak yang masih mengalami kesulitan karena biasanya dia bisa langsung tanya sama guru, bisa tanya mungkin sama teman-teman, tapi sekarang ini mereka sendiri belajar di rumah. Jadi mungkin mereka lebih susah. Gitu ya. Jadi kalau tadi Ibu Betty juga sudah menyampaikan kalau anak-anak mungkin rapot 3 bulannya ini nggak terlalu bagus. Gitu ya. Kenapa? Nggak sepenuhnya salah mereka karena ada perubahan dalam proses belajar. Ya. Nah, pada masa ini khususnya anak remaja itu lebih bermasalah dengan pergaulan. Mungkin Bapak Ibu yang punya anak remaja ya, anak-anaknya itu udah kepengen banget gitu keluar rumah ketemu sama teman-temannya, main sama teman-temannya. Karena itu memang masa-masanya mereka, masa mereka bergaul. Mereka merindukan teman-teman. Ya, jadi perkembangan mereka bisa terhambat. Kenapa? Karena mereka biasanya udah bermain bersama teman-teman, tapi ini sekarang nggak bisa, gitu ya. Nah, lalu mereka juga bisa mengalami kecemasan. Cemas itu seperti ketakutan gitu ya Bapak Ibu ya. Mereka takut mungkin ketularan. Mereka mungkin takut nih Bapak Ibunya ketularan atau anggota keluarga lain ketularan. Belum lagi takut kalau misalnya dengar banyak terjadi kematian. Gitu ya. Masalah lain yang mungkin muncul juga masalah ekonomi. Selanjutnya Pak. Nah, pembelajaran di sekolah Bapak Ibu, tadi yang Bapak Ibu juga sudah alami ya selama sejak kalau anak-anak saya itu mulai belajar di rumah itu mulai bulan Maret, mungkin Bapak Ibu juga sama ya, mulai bulan Maret anak-anak sudah mulai belajar di rumah. Kita bayangkan mereka 7 jam, kurang lebih 6-7 jam, mereka harus berhadapan dengan laptop gitu ya. Jadi mereka yang temennya mereka itu ya sehari-hari proses belajar mereka ya lewat gadget mereka. Mungkin mereka sekarang jadinya ngeliatin handphone terus kalau mereka yang belajar pakai handphone atau laptopnya mereka. Bapak Ibu bisa bayangkan betapa membosankan proses belajar mereka gitu ya. Mereka bisa saja bosan. Lalu kurang adanya komunikasi. Jadi biasanya dia kalau mau ada yang mau ditanya dia tinggal angkat tangan, Pak atau Bu, saya mau tanya, atau misalnya tanya temennya langsung, ini jawabannya apa, atau ini gimana sih caranya. Nah, saat seperti ini agak sulit gitu ya, jadi kurang interaksi dengan proses pembelajaran ini. Lalu mereka biasanya duduk kan ya Bapak Ibu ya, kalau misalnya lagi ada kelas gitu ya. Jadi kegiatan fisik itu nggak terlalu banyak mereka lakukan. Oke. Kemudian mereka juga jadi lebih banyak waktu dengan gadget sehingga paparan terhadap media sosial. Jadi anak-anak mungkin lebih sering bermain Instagram misalnya, atau yang lagi ngetren TikTok misalnya, atau Twitter dan sebagainya gitu ya. Jadi karena mereka kurang kegiatan fisik, kurang bertemu dengan guru dan teman-teman, maka paparan mereka terhadap media sosial semakin meningkat. Next, Pak. Ya, ini saya mau kasih contoh nih Bapak Ibu, salah satu ada anak remaja, dia nulis begini nih, mungkin Bapak Ibu ada yang mengalami nih anak-anaknya gitu ya. Mungkin mama-mama yang di rumah yang biasanya antar anak sekolah terus beres gitu ya, mengerjakan pekerjaan lain, sekarang harus nemenin mereka sekolah. Gitu ya, dia bilang gini, Mama, saya selama karantin sangatlah suka dan selalu melakukan hobinya yaitu marah-marah.
Kalau saya belum minum vitamin, belum jemur, dia bilang bahkan belum jemur handuknya sendiri, saya ingin sekolah, dia bilang gitu ya. Ini situasi yang real yang terjadi pada. Mohon maaf, Ibu Yapina boleh aktifkan lagi. Iya. Saya sengaja Sudah? di mute Iya. all. Iya, terima kasih Ibu. Lanjut. Oke. Ya, jadi ini yang terjadi pada yang bisa terjadi pada anak-anak Bapak Ibu juga, gitu ya. Selanjutnya Pak, kenapa bisa jadi masalah di rumah? Tadi kalau saya di awal bilang bahwa di rumah mungkin aja kekerasan pada anak itu meningkat. Kenapa jadi segala sesuatu sekarang dikerjakan dari rumah? Mereka sekolah di rumah. Mungkin Bapak Ibu yang bekerja masih di rumah, ada, tapi sudah banyak juga yang bekerja di luar rumah. Ya, tapi rumah sekarang jadi pusat segala kegiatan. Biasanya mereka kalau bosan atau lagi stres di sekolah, mereka bisa ketemu teman-temannya. Tapi dengan situasi seperti sekarang ini, mereka sulit untuk melakukan. Ya, jadi ini yang tadi saya katakan dapat meningkatkan kekerasan pada anak. Kekerasan itu bisa berupa fisik, bisa juga verbal ya Bapak Ibu. Verbal itu artinya kita lebih sering marah-marah gitu sama anak-anak. Gitu ya. Next Pak. Nah, orang tua juga mengalami hal yang sama. Orang tua harus mengatur dan melaksanakan pekerjaan dari rumah dan mengatur rumah. Kalau dulu ibu-ibu yang mungkin yang lebih sering, ibu-ibu nggak ngajarin anak di rumah karena udah diantar ke sekolah. Tapi sekarang mau tidak mau, jadi paling tidak kalau anaknya sudah SMK ya, tanya ada pekerjaan rumah apa yang harus dikerjakan dari sekolah atau ada tugas apa, gitu ya. Jadi semakin banyak tugas yang harus dikerjakan. Kemudian orang tua juga mengalami situasi stres yang sama karena kondisi seperti sekarang ini yang mungkin mempengaruhi perekonomian dan kesehatan keluarga juga, ya. Orang tua jadi lebih banyak terlibat dalam belajar. Kalau orang tua sebelumnya tidak pernah dipersiapkan untuk jadi guru di rumah, gitu ya, tapi terpaksa harus terlibat aktif dalam belajar, ya. Kemudian ada beberapa orang tua juga yang punya pandangan terhadap proses belajar jarak jauh ini, misalnya, aduh ini sekolah kayak dipindahin ke rumah, gitu ya, stres deh Bu, stres deh Pak, karena saya juga harus jadi gurunya anak-anak, ya. Selanjutnya Pak, nah, kita lihat di Bapak Ibu ya, kalau pada remaja, selain berdampak pada proses belajar mereka, dampak itu juga terjadi dalam aktivitas olahraga misalnya. Ya, saya nggak tahu tadi di awal itu ada ekskul yang disampaikan oleh sekolah gitu ya dari SECI. Mungkin kalau dalam situasi pelajaran biasa, anak-anak bisa beraktivitas khususnya olahraga. Biasanya anak remaja suka olahraga gitu ya, karena itu mereka bisa berinteraksi dengan teman-temannya, bisa ketemu sama teman-temannya, bisa ngobrol sama teman-temannya. Kalau mereka kesel di rumah, mereka bisa curhat sama teman-temannya, gitu ya. Tapi kali ini dalam situasi seperti ini agak sulit, gitu ya. Bukan berarti tidak bisa, karena kita bersyukur hidup dalam teknologi yang cukup maju. Jadi kita bisa melakukan segala sesuatunya dengan bantuan teknologi, gitu ya. Kemudian Bapak Ibu juga ingat kalau anak-anak di masa remaja mereka mengalami yang namanya pubertas, gitu ya. Mereka mengalami perkembangan biologis pubertas ini, sehingga itu juga bisa mempengaruhi kondisi psikologis mereka, gitu ya. Terus mereka juga pada saat ini memiliki, sebetulnya kalau anak remaja itu mereka dalam tahap perkembangan yang mereka banyak sekali punya energi gitu. Mereka ingin sekali tahu tentang segala sesuatu. Mereka punya kreativitas gitu ya. Kemudian mereka rasa ingin tahunya besar sekali. Yang membuat itu sulit ketika mereka harus tinggal di rumah dalam situasi seperti itu. Gitu ya. Jadi ini yang saya mau sampaikan, betapa situasi ini tidak mudah buat semua orang, gitu ya. Jadi kalau tadi di awal saya perlihatkan gambar naga, nah situasinya kurang lebih seperti itu, gitu ya Bapak Ibu ya, situasi yang tidak menyenangkan. Tapi bagaimana dalam situasi ini? Sekarang kita sulit untuk mengubah situasi, tapi bagaimana kita sebagai orang tua dan juga pendamping dari anak-anak remaja kita
membantu mereka untuk mereka menjadi tangguh, gitu ya. Karena situasi sulit itu tidak pernah lepas dari kehidupan kita, gitu ya. Selalu ada saja. Kalau sekarang pandemi ini, besok-besok kita nggak pernah tahu anak-anak kita akan mengalami apa. Sehingga mereka perlu kita persenjatai, kita perlu perlengkapi mereka, gitu ya, dengan ketangguhan. Jadi ketika mereka berhadapan dengan sesuatu, mereka bisa mengatasi itu. Jadi ini tadi dampak-dampaknya ya Bapak Ibu ya. Next, Chris. Nah, selain tadi ya Bapak Ibu ya, kalau kita tahu ada hal-hal negatif atau dampak gitu ya, atau akibat dari pembelajaran jarak jauh, ada juga baiknya nih Bapak Ibu. Ada bagusnya juga pembelajaran jarak jauh ini, gitu ya. Kita perlu menyadari ini supaya kita bisa mengambil hal yang baik dari walaupun situasi ini tidak menyenangkan gitu ya. Jadi ada hal positif. Mungkin Bapak Ibu memperhatikan anak-anak kita itu sekarang belajar nggak ada bel gitu ya. Mereka masuk ke kelas gitu ya. Kalau mereka ada Zoom mungkin gitu ya. Mereka setiap hari, kalau anak-anak saya ada Zoom, mereka pagi itu bangun sendiri, siap-siap untuk belajar. Itu kan nggak ada bel. Kalau dulu kita antar mereka ke sekolah, pada saat masuk kelas ada bunyi bel dan sebagainya. Ini mereka nggak, mereka belajar untuk disiplin dan tanggung jawab, ya. Kemudian mereka juga belajar mengatur waktu. Misalnya mereka istirahat jam 11:30 sampai jam 12, nanti istirahat lagi jam 1 misalnya gitu ya. Waduh, saya harus makan nih pada saat 11:30 karena kalau jam 1 nanti saya udah terlalu lapar gitu ya. Dia bisa atur sendiri gitu ya. Jadi dia belajar keterampilan mengatur waktu gitu ya. Itu salah beberapa dari hal positif pembelajaran jarak jauh. Kemudian Bapak Ibu, anak-anak belajar juga gitu ya untuk berkomunikasi. Kalau dulu anak-anak belajar itu mereka komunikasi itu tatap muka misalnya ya, atau lewat WhatsApp atau lewat telepon gitu ya. Tapi sekarang mereka belajar berkomunikasi dengan misalnya seperti kita sekarang ini dengan Zoom misalnya, gitu ya. Kita belajar, oh ada aturannya kita komunikasi. Kalau ada orang yang bicara, maka kita akan mematikan mikrofon kita, misalnya gitu. Anak-anak belajar Bapak Ibu, gitu ya. Mereka yang terbiasa dengan situasi itu, mereka tahu itu salah satu cara mereka menghormati orang lain juga dan berkomunikasi dengan baik, ya. Mereka belajar berkomunikasi, kemudian mereka juga belajar untuk menyesuaikan diri nih. Gimana caranya ya supaya saya bisa lebih nyaman untuk belajar. Misalnya, kayak saya kalau misalnya belajar di kamar pagi-pagi, masih pagi, itu bawaannya rebahan, gitu ya. Misalnya, saya jangan di kamar deh, coba saya belajar di ruang tamu, gitu ya. Jadi anak-anak itu bisa memahami dirinya sendiri, kemudian dia menyesuaikan diri, gitu ya. Itu salah satu hal positif lagi dari proses pembelajaran jarak jauh. Jadi kita menyadari bahwa proses belajar jarak jauh ini tidak selalu berdampak negatif, gitu ya. Ada saja positif. Ya, berikutnya Pak. Nah, sekarang kita belajar gimana nih supaya hal positif itu betul-betul dirasakan oleh anak-anak. Sehingga dia bisa tangguh juga dalam menghadapi situasi. Ya. Gimana caranya supaya mereka besok-besok kalau ada situasi yang tidak menyenangkan, itu mereka tetap tangguh, gitu ya, resilient. Ya, jadi kita mau lihat gitu, apa sih tangguh, gitu ya. Slide berikutnya Pak. Iya, seperti Bapak Ibu pernah lihat bola basket kan ya, ke anak-anak yang tangguh itu ketika mereka dilempar ke bawah gitu ya, bola basket itu akan melambung lagi, bahkan mungkin lebih tinggi daripada lemparannya gitu ya. Jadi saya mau mengandaikan anak-anak kita tuh, anak remaja kita tuh seperti itu gitu ya, seperti bola tuh. Kalau mereka dalam situasi yang tidak menyenangkan, mereka jatuh gitu ya, maka mereka akan bangkit lagi lebih tinggi gitu ya. Jadi itu yang terjadi
dengan resiliensi, gitu ya Bapak Ibu ya. Sebentar ya, saya matikan. Maaf Bapak Ibu ada gangguan sedikit, saya lanjutkan. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, resiliensi atau ketangguhan itu yang terjadi adalah ketika anak-anak jatuh, mereka mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, tapi dia bisa bangkit lagi, gitu ya, melambung bahkan lebih tinggi. Ya, maka di sini dibilang tangguh itu dia mampu untuk bangkit dari situasi yang terpuruk. Kalau misalnya dalam situasi sekarang di masa pandemi ini mereka kayak apa ya, depresi mungkin atau stres uring-uringan gitu ya. Sebagai anak yang tangguh, mereka bisa keluar dari permasalahan itu, gitu ya. Seperti bola yang dipantulkan ke lantai, dia bisa mantul lagi. Ya, itu yang disebut dengan anak-anak yang tangguh. Gitu ya. Jadi nggak berarti mereka baik-baik aja terus gitu ya. Tapi ketika dia jatuh, mereka bisa bangkit lagi. Gitu ya. Itu yang kita pahami sebagai tangguh. Gitu ya. Next. Selanjutnya. Nah, bagaimana supaya, nah ini Bapak Ibu yang tadi diharapkan kita semua sebagai orang tua belajar gitu ya. Gimana sih supaya kita membuat anak-anak ini menjadi tangguh gitu ya. Ada dasar yang harus dipunyai seseorang untuk menjadi pribadi yang tangguh gitu ya. Yang pertama, I have tuh keyakinan bahwa dia punya gitu ya. Jadi anak-anak ini punya apa ya? Bukan punya benda, gitu ya Bapak Ibu ya. Benda itu dapat hilang dan pergi, gitu ya. Tapi dia punya orang yang dia percaya, punya orang yang memberikan dia kasih sayang tanpa syarat, gitu ya. Jadi kita menyayangi anak-anak kita itu adalah modal mereka, salah satu modal untuk mereka menjadi tangguh. Gitu ya. Sayang itu seperti apa? Menyayangi mereka tanpa syarat, gitu ya. Menyayangi mereka bukan karena mereka dapat nilai bagus, itu penting gitu. Tapi itu bukan segalanya gitu ya. Jadi kita menyayangi mereka betul-betul apa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, gitu ya. Anak kita seperti apa kita terima, dia apa adanya, gitu ya. Itu pertama. Kemudian I am, keyakinan akan dirinya, yakin bahwa seorang pribadi yang tangguh, dia punya keyakinan. Jadi misalnya gini Bapak Ibu, kalau anak Bapak Ibu nih selalu bilangnya gini, aduh saya emang nggak bisa, bilang sama ibu guru, aduh saya nggak bisa Bu, atau nanti disuruh kasih tugas terus bilang sama orang tuanya, aduh ini berat banget nih Ma, gitu ya, saya nggak bisa, gitu ya. Padahal sebetulnya dia bisa, hanya dia nggak yakin dia bisa, gitu ya. Jadi keyakinan diri atau orang bilangnya seperti kepercayaan diri, pede gitu ya. Pede itu penting Bapak Ibu, tapi jangan over pede juga gitu ya. Pede itu penting, pede itu percaya pada kemampuan, dia bisa melakukan sesuatu ya. Itu keyakinan akan diri. Lalu yang berikutnya adalah I can, yakin bahwa ia mampu melakukan sesuatu, gitu ya. Keyakinan bahwa saya bisa melakukan sesuatu. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mau anak-anak kita menjadi anak yang tangguh, mereka harus punya 3 dasar ini, gitu ya. Dia yakin bahwa dia diberikan dukungan, ada orang tua yang membantu dia. Dia yakin akan kemampuan dirinya, dia bisa jadi anak yang pede. Dia yakin bahwa dia mampu melakukan sesuatu, gitu ya. Itu yang diperlukan oleh seorang anak untuk menjadi pribadi yang tangguh. Lalu gimana ya caranya, gitu ya? Caranya gimana supaya anak-anak ini punya ketangguhan pribadi? Ya, coba kita lihat di slide berikutnya, Pak. Nah, saya memberikan gambar ini supaya Bapak Ibu bisa membayangkan gitu ya, secara konkret gitu ya. Gimana keluarga
bisa mendukung. Jadi kalau kita lihat di sini Bapak Ibu kelihatan gambarnya ya. Di sini bapaknya itu di samping sebelah kanan anak ini, dia memberikan dukungan sama anaknya. Sebetulnya bisa saja anaknya ini langsung digendong oleh bapaknya, gitu ya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu bayangkan, kalau misalnya si bapak ini menggendong anaknya, besok-besok kalau bapaknya nggak ada, kira-kira anak ini bisa naik nggak? Ya, susah. Tapi kita lihat di sini, kita sebagai orang tua membantu mereka untuk mengatasi situasinya, supaya besok-besok, seandainya kita sudah tidak ada lagi bersama dengan mereka, entah mereka ada di kota lain, atau mereka mungkin kita sudah tidak ada lagi, mereka tetap bisa mengatasi situasi ini, gitu ya. Ingat-ingat aja nih Bapak Ibu gambarin, supaya kita bisa membantu anak kita untuk menjadi pribadi yang tangguh, gitu ya. Seperti apa caranya? Kita lihat satu persatu. Slide berikutnya. Silakan Pak, slide berikutnya. Ya, kelewatan. Ya, gimana caranya Bapak Ibu? Yang pertama adalah kita menjadi orang tua yang mau mendengarkan anak, gitu ya. Kita dengerin keluh kesahnya dia, kita dengerin apa yang terjadi sama dia, gitu ya. Kita tahu nih, bukannya kalau misalnya dia cerita, terus kita langsung marahin balik, gitu ya. Atau misalnya dia lagi cerita, terus kita langsung bilang, itu mah kamu aja yang begitu. Enggak lah, ya. Tanpa mau mencoba untuk mengerti. Ini dilempar ini nih sama polisi, dilempar balik sama ininya. Waduh, Maaf, mungkin Bapak Ibu yang masih ada suaranya, dan ya, bisa tolong dimatikan. Ya, terima kasih. Saya lanjutkan. Jadi, apa yang bisa kita lakukan, Bapak Ibu, kalau misalnya remaja kita bercerita sama kita, seringkali kita cepet-cepet bilang, itu mah kamu aja begitu. Atau misalnya, itu perasaan kamu aja begitu. Gitu ya. Jadi kita terlalu cepat menilai mereka. Gitu. Kita tidak coba mendengarkan mereka. Gitu ya. Itu penting Bapak Ibu. Supaya anak-anak merasa bahwa kita memberikan dukungan sama dia. Gitu ya. Jadi dengerin. Kalau dia cerita, dengerin. Kita pahami gitu dari versi dia apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan. Gitu ya. Karena buat anak-anak itu penting buat mereka bisa dipahami. Kalau kita terlalu cepat misalnya, nggak boleh loh kayak begitu. Misalnya langsung kayak gitu. Atau bilang, itu perasaan kamu aja. Gitu ya. Besok-besok jangan salahkan anak kalau dia nggak mau lagi cerita sama Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita menilai mereka terlalu cepat. Mereka tidak merasa dipahami. Gitu ya. Jadi, hindari menilai terlalu cepat Bapak Ibu. Ya, dengerin dulu aja dari versi anak ini. Apa? Itu dapat meningkatkan komunikasi antara orang tua dengan anak. Lalu, ketika misalnya kita, kalau anak SMK, biasanya udah bisa mencari informasi sendiri, gitu ya. Kita bisa ngobrol-ngobrol sama dia. Kalau misalnya ada informasi-informasi baru, yang mungkin mereka lebih ngerti daripada kita. Gitu ya, kita bisa tanya-tanya juga sama mereka. Itu salah satu bentuk meningkatkan komunikasi dengan anak remaja kita. Gitu ya. Dalam belajar, penting juga kalau kita nanya sama anak kita. Gitu ya. Tapi kadang anak remaja itu kalau misalnya kita tanyanya seperti kaset rusak gitu ya Bapak Ibu, maksudnya kaset rusak tuh berulang-ulang, mereka juga bosan. Gitu ya. Jadi kita bisa tanya bervariasi lah. Misalnya ada tugas apa hari ini gitu ya, atau misalnya gimana guru kamu hari ini? Gitu ya, kita bisa tanya macam-macam sama anak-anak, ya supaya mereka merasa kita mendukung dia, kita memperhatikan dia, gitu ya. Itu komunikasi. Berikutnya, Pak. Ya, nah
kita hadir sebagai orang dewasa, nah, yang peka Bapak Ibu, gitu ya, yang sensitif tuh peka. Kalau misalnya nih, anak remaja kita biasanya ceria gitu ya, banyak ngomong, banyak bercanda, tahu-taunya hari ini kenapa dia diem aja, nggak ada suaranya sepatah kata pun, gitu ya. Nah, kita peka dengan perubahan seperti itu Bapak Ibu, gitu ya. Kita bisa tanya, apa yang terjadi sih? Kok tumben sih? Biasanya mama lihat kamu senang bercanda-bercanda atau banyak ngomong, kok hari ini suaranya sedikit sekali gitu. Ya, jadi kita hadir sebagai orang tua yang peka dengan perubahan anak-anak. Ya, saya yakin dan percaya Bapak Ibu pasti paham setiap hari anak-anak seperti apa. Jadi kalau misalnya mereka berubah, kita biasanya ngerti nih, ini kayaknya ada yang beda, ada sesuatu yang beda nih dari biasanya, gitu ya. Jadi kita hadir sebagai orang dewasa yang peka, sensitif, gitu ya. Juga responsif. Responsif itu maksudnya kita segera berespon juga, gitu ya. Ada apa? Mungkin ada yang bisa kita bantu, gitu ya. Kalaupun misalnya mereka bilang, enggak, aku nggak kenapa-napa, aku cuma pengen sendiri di kamar, misalnya kayak gitu. Nggak apa-apa, mereka butuh waktu. Biarkan dulu, gitu ya. Kita bisa kasih, misalnya kalau udah lama di kamar, kita bisa ketok, ayo kita makan, gitu ya. Atau misalnya, misalnya mau keluar olahraga bersama sebentar, gitu ya. Jadi kita sensitif. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, anak-anak mengalami physical distancing kan ya Bapak Ibu ya, interaksi menjadi sangat-sangat terbatas, gitu ya. Tapi ada baiknya anak-anak itu juga kita fasilitasi atau kita bisa mengajak mereka untuk tetap bersosialisasi, tapi nggak bertemu secara fisik. Misalnya mereka bisa ngobrol. Beberapa waktu lalu saya pernah lihat ada anak remaja mereka ngobrol-ngobrol lewat Zoom loh Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu biasanya Zoom begini kan acara webinar gitu ya, seminar atau mungkin ambil rapot, ketemu guru dan sebagainya. Tapi anak-anak itu cuma ngobrol-ngobrol aja, gitu ya. Ngobrol-ngobrol itu buat mereka itu menyenangkan gitu. Jadi mereka nggak ketemu, tapi mereka bisa tetap ada komunikasi sama teman-temannya, gitu ya. Itu kita perlu pahami, karena itu adalah bagian dari perkembangan dia. Ya, berikutnya. Slide berikutnya. Nah, kita juga perlu meyakinkan kepada anak-anak gitu ya Bapak Ibu ya, tentang keamanan dirinya. Maksudnya kita perlu meyakinkan bahwa kalau menjaga diri maka diharapkan kita baik-baik saja, gitu ya. Kemudian apa yang bisa kita lakukan? Buat rutinitas, gitu ya. Rutinitas kita mungkin berubah Bapak Ibu, hal yang rutin. Rutinitas itu sesuatu hal yang sehari-hari biasa kita lakukan. Apa yang biasa kita lakukan di rumah? Itu ada rutinnya. Itu membantu anak-anak, membantu untuk menimbulkan rasa aman buat mereka, gitu ya. Kalau sekolah bisa membantu juga dengan rutinitas ini. Misalnya kalau pagi ada kegiatan apa sebelum belajar, gitu ya, mungkin ada Zoom atau kegiatan apa gitu bersama anak-anak, itu rutin dilakukan, gitu ya. Supaya apa? Anak-anak itu merasa bahwa ada hal yang bisa dia prediksi, ada hal yang dia harapkan terjadi, gitu ya. Itu membuat anak-anak merasa aman, ya. Rutinitas ini penting Bapak Ibu, gitu ya, untuk konsentrasi, belajar, kemudian untuk mereka juga menjadi anak yang bisa mengatur dirinya sendiri, gitu ya. Jadi rutin itu penting. Misalnya kalau Bapak Ibu di rumah, anak-anak pagi misalnya sebelum sekolah mandi, sarapan, gitu ya, itu rutin dilakukan. Kemudian nanti siang istirahat, makan siang. Kalau makan malam mungkin bisa bareng sama keluarga lain, karena sudah mungkin bapak atau ibu sudah pulang ke rumah, sehingga bisa makan bersama. Nah, itu salah satu bentuk rutinitas. Nah, saya nggak tahu masing-masing keluarga itu punya rutinitas sendiri, gitu ya, punya kegiatan sendiri yang selalu dilakukan, gitu ya. Seperti misalnya mungkin bapak ibu punya rutinitas apa, olahraga bersama, gitu, misalnya naik sepeda bareng mungkin, gitu ya, atau nonton bareng di jam-jam tertentu
di hari tertentu ada film yang disukai bersama, ada acara TV yang disukai bersama, itu salah satu bentuk rutinitas, gitu ya. Kesannya kayak remeh-temeh gitu ya Bapak Ibu, kesannya kayak biasa aja gitu ya. Tapi Bapak Ibu kita perlu menyadari rutinitas itu yang selalu kita lakukan bersama-sama itu membuat anak-anak merasa aman. Ya. Jadi dengan adanya rutinitas itu mereka bisa mengatur diri mereka sendiri. Next, Pak. Selanjutnya. Nah, rutinitas itu membuat anak-anak bisa punya disiplin diri. Ya, disiplin itu bukan berarti anak-anak itu harus punya aturan seperti militer gitu ya Bapak Ibu ya, bukan. Tapi disiplin itu mereka ada batasan perilaku, ada hal-hal yang diatur di rumah. Jadi di rumah biasanya ada aturan-aturan tertentu ya, masing-masing rumah punya aturan tertentu. Ya, aturan itu penting untuk disepakati bersama. Apalagi kalau anak-anak sudah remaja, udah anak-anak usia sekolah SMK ya, udah besar. Ya, Bapak Ibu bisa mengajak mereka untuk diskusi gitu. Gimana nih kita mau punya aturan misalnya kita mau makan malam bareng jam berapa? Contohnya kayak gitu. Terus kalau misalnya dalam sehari kamu harusnya mandi 2 kali, kamu 2 kali mandi itu secara kesehatan gitu ya, itu penting. Nah, kira-kira yang pas waktu kamu untuk mandi itu jam berapa dan jam berapa? Ya. Jadi ini contoh ya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu bisa diskusikan sendiri dengan anak-anak Bapak Ibu. Ya. Kalau anak remaja biasakan kita berkomunikasi sama mereka. Ya, karena mereka akan lebih patuh kalau misalnya kita ajak ngomong dibandingkan kita harus bilang kamu harus A, harus B, harus C, harus D, ya. Jadi kita sama-sama membuat aturan. Kemudian konsistensi gitu ya Bapak Ibu ya, misalnya gini. Bapak Ibu punya aturan di rumah kalau nonton YouTube itu hanya boleh dilakukan pada sore hari, gitu ya. Misalnya 1 jam sore hari misalnya ini ya Bapak Ibu ya. Nah, setiap hari ya itu aturan yang emang kita sepakati bersama, sama-sama, gitu ya. Kalau memang lagi nggak boleh nonton YouTube, ya Bapak Ibu juga jangan sepanjang hari nonton YouTube, gitu ya. Karena itu berarti kita nggak konsisten. Ya, jadi anak-anak itu harus kita berikan contoh juga dan kita juga harus konsisten melakukan aturan itu. Konsisten tuh artinya sama-sama nih, ini kan aturan keluarga, gitu ya. Jadi Bapak Ibu juga taat pada aturan yang sama dengan anak-anak, ya. Jadi kita bisa merasakan bahwa aturan ini dimiliki oleh kita bersama, ya, dijalankan oleh kita bersama. Next. Nah, bagaimana dengan sekolah atau guru? Mungkin di sini tadi kalau saya dengar dari Pak Rizky dan Ibu Betty ada juga guru-guru ya di yang ikut seminar hari ini. Kita bisa bantu anak-anak untuk menciptakan namanya virtual environment. Artinya lingkungan virtual walaupun kita nggak ketemu, gitu ya. Mungkin Bapak Ibu seperti punya WA group gitu ya, ini contohnya gitu ya. WA group itu kan virtual environment, lingkungan virtual, gitu ya. Yang kita nggak perlu ketemu fisik, gitu ya. Nah, virtual environment itu bisa Bapak Ibu ciptakan dengan segala macam cara. Bisa lewat WA group salah satu contohnya, atau Line, atau dengan macam-macam gitu ya. Apa maksud dari virtual environment? Supaya anak-anak merasa menjadi bagian dari sebuah kelompok. Ya, itu penting Bapak Ibu, apalagi untuk anak remaja. Ya. Jadi bagian dari sebuah kelompok itu membuat mereka merasa bahwa mereka memiliki. Yang tadi ya, yang 3 dasar itu ya, mereka memiliki. Ya, kemudian yang berikutnya adalah sekolah dan guru bisa menciptakan relasi yang menimbulkan ikatan emosi. Ya, jadi tidak hanya sekedar guru-guru mengajarkan materi, tapi juga memperhatikan kondisi emosi dan batin anak-anak. Ya, jadi kita bisa tetap terkoneksi dengan anak-anak, terhubung dengan anak-anak secara emosional, walaupun kita nggak ketemu. Gitu ya, itu penting buat anak-anak juga, khususnya anak remaja, gitu ya. Kalau biasanya di sekolah-sekolah mungkin kalau Pak Rizky guru BK ya, guru BK punya program-program tertentu, nah itu membantu anak-anak untuk secara emosi mereka merasa diterima, gitu
gitu ya. Jadi penting buat guru untuk tetap menjalin relasi ini, bukan hanya sekedar menyampaikan materi, ya. Kemudian juga kita bisa memberikan kesempatan anak-anak untuk menunjukkan kelebihan dan potensi. Jadi situasi seperti ini Bapak Ibu, menariknya adalah membuat kita menjadi lebih kreatif. Kalau Bapak Ibu perhatikan, sekarang banyak anak-anak remaja, itu mereka dari bermain musik bersama, walaupun tidak di tempat yang sama, gitu ya. Jadi mereka bisa bikin video masing-masing, kemudian digabungkan. Itu salah satu, ya, bisa bentuk kegiatan lain. Itu salah satu kesempatan mereka untuk menunjukkan kelebihan dan potensi. Mungkin ada anak lain yang misalnya mereka pinternya nari, ya, bisa difasilitasi oleh sekolah gitu untuk bikin sebuah sebuah kegiatan yang memberikan kesempatan mereka untuk menunjukkan potensi itu. Jadi seperti ada beberapa sekolah gitu yang menggunakan momen ini sebagai momen open house gitu ya. Jadi anak-anak yang di ekskul-ekskul tertentu itu mereka diminta untuk perform, misalnya nari gitu ya, masing-masing nari kemudian digabung. Ya, itu bisa dilakukan oleh sekolah. Ya. Kemudian kita juga mengajarkan keterampilan sosial dan emosional. Mereka mungkin bisa kalau ada guru BK, ada Pak Rizky gitu ya, atau guru-guru BK yang lain. Kalau misalnya bisa dilakukan, ada baiknya dilakukan, seperti konseling online gitu ya. Kalau di sekolah ketika tatap muka, anak-anak konseling itu bisa offline, jadi kapan mereka punya masalah mereka bisa bertemu. Tapi kalau misalnya dalam situasi seperti ini, kita bisa memfasilitasi mereka untuk ada konseling online. Mungkin kalau konseling online itu terlalu kata konseling itu kan biasanya buat anak-anak itu terlalu menakutkan gitu ya, seperti kok saya ada masalah gitu ya. Padahal memang ada masalah, tapi kalau misalnya namanya konseling itu kayak gimana gitu ya. Bisa kita gunakan bincang-bincang, mungkin grup gitu ya, beberapa orang teman dekat bisa bertemu dengan guru BK untuk ngobrol dan sebagainya. Itu bisa dilakukan oleh sekolah. Berikutnya Pak. Slide berikutnya. Silakan. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, dalam situasi yang penuh tekanan, gitu ya, ini kalau saya mau simpulkan dari pembicaraan kita tadi, kita mau jadikan remaja kita remaja yang tangguh, gitu, yang kuat, kita persenjatai mereka, kita berikan mereka tameng, kita berikan mereka kemampuan diri untuk bertahan. Itu yang pertama, mereka itu perlu fleksibel, gitu ya. Fleksibel itu selalu ada kemungkinan perubahan dalam perjalanan hidup, gitu ya. Jadi mereka nggak jadi kaku, gitu ya, bisa menyesuaikan diri dengan baik. Kemudian mereka menerima akan kondisi yang dialami. Jadi penerimaan akan kondisi seperti sekarang ini itu membantu anak-anak mereka bisa ya. Yang berikutnya adalah mereka diterima apapun kondisi emosi mereka. Jadi ekspresi emosi itu penting gitu ya. Kalau misalnya anak-anak itu lagi nangis, pengen nangis, atau mereka lagi diem-diem aja, kita terima. Itu adalah bentuk ekspresi emosi mereka, gitu ya. Yang kita bisa tanyakan ada apa yang bisa kita bantu. Ya. Yang penting juga adalah pegangan hidup, Bapak. Pegangan hidup itu bisa melalui keyakinan kita, agama kita, itu pegangan hidup yang penting untuk kita bisa mengatasi krisis yang kita alami. Ya. Yang penting juga adalah pandangan positif, optimis, gitu ya, tentang hidup kita. Ya, jadi kita optimis, kita yakin bahwa kita bisa melewati itu. Ya, sehingga anak-anak bisa tetap berprestasi di tengah situasi pandemi seperti ini. Ya, itu poin penting yang perlu mungkin Bapak Ibu ingat gitu ya, ketika kita mendampingi remaja kita dalam menghadapi
situasi seperti ini. Ya, itu saja mungkin Bapak Ibu untuk sharing saya. Saya akan senang juga kalau misalnya Bapak Ibu ada yang bertanya, sehingga mungkin akan lebih jelas gitu ya, lebih bermanfaat. Terima kasih Pak Rizky. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Bu Yapina Widiawati atau Bu Ina ya penjelasannya detail sekali. Dan sekarang waktunya untuk tanya jawab Bapak Ibu. Nah, ini tanya jawab enaknya saya minta raise hand dulu Bapak Ibu yang mau tanya. Jadi kelihatan nih ya. Nanti kalau yang raise hand berarti nanti saya panggil. Nah, cuma saya khawatir juga nih. Ini Bapak Ibunya sudah paham ya untuk cara raise hand itu gimana? Nah, kalau belum paham, Bapak Ibu misalkan mau tanya silakan chat. Ada chat tuh. Ya. Itu boleh langsung di chat. Mungkin nanti anaknya yang di rumah bisa dibantu ya Bapak Ibu. Ya. Silakan sekarang waktunya untuk bertanya. Nanti akan dijawab oleh Ibu Ina selaku narasumber kita. Adakah yang raise hand di sini? Oke, ini ada yang sudah raise hand ini Bu Leni. Ibu Leni silakan. Oh, ini kayaknya cuma konfirmasi hadir raise hand ya. Iya, ini ada Ibu Leni dan Novrianti nih. Ini kayaknya raise hand untuk konfirmasi hadir. Biar gampang deh, langsung aja yang mau nanya, yuk. Ya, biar kelihatan kan nanti yang bicara siapa. Yuk yang mau tanya, Bapak Ibu orang tua SMK Cinta Kasih Seci, semangat. Ya, manfaatkan kesempatan ini untuk kita bisa sharing, kita bisa tanya sama pakarnya. Silakan Bapak Ibu. Yuk langsung di unmute saja supaya bisa langsung terdengar suaranya. Yang mau bertanya silakan Bapak Ibu. Halo Bapak Ibu. Ada mungkin yang masih mau ditanyakan Bapak Ibu yang mungkin tadi saya sampaikan ada yang kurang jelas, atau mungkin Bapak Ibu mau nanyakan tentang remaja Bapak Ibu, boleh silakan. Atau mungkin saya mau nanya nih. Silakan Pak Rizky. Nggak, saya mau nanya ke Bapak Ibunya gitu. Sama oh, kira kena ya. Jadi dibalik. Ya. Tapi kalau saya tanya ntar jawabnya juga jadi rame. Boleh tanya nggak ke Ibu Ina? Boleh, silakan. Ibu Betty. Silakan Bu. Ya, terima kasih ya Ibu Ina ya atas sharingnya luar biasa. Ya, sama-sama Ibu Betty. Ya, Bu Ina begini, kami dari pihak sekolah ya, dari pihak sekolah Bapak Ibu guru, jujur memang selama 3 bulan ini untuk mendampingi anak-anak dalam pembelajaran online ini, kami dari pihak sekolah Bapak Ibu guru khususnya agak ada rasa khawatir, rasa takut pada saat tuntutan kurikulum, misalnya anak bisa sampai membuat untuk RPL misalnya membuat coding gitu ya. Sementara untuk proses membuat coding ini kan artinya guru harus menjelaskan lebih dalam, lebih detail gitu loh Ibu ya. Ternyata setelah di penjelasan dari Bapak Ibu guru, anak-anak banyak yang tidak bisa mengikuti, akhirnya mereka jadi down gitu loh Ibu. Jadi satu sisi kami Bapak Ibu guru akhirnya mengambil sikap begini, udah deh jangan terlalu dipaksakan materi, takut anaknya stres, takut anaknya nggak bisa ngikutin. Sementara ada satu sisi, kalau nanti ke depan pandemi selesai, tuntutan kurikulum, dia ikut ujian, agak repot juga gitu loh. Bagaimana sebaiknya kami sebagai guru memposisikan diri dalam hal ini menjaga mental anak, menjaga anak tetap tidak down, tidak malas, bagaimana enaknya ya Bu ya? Terima kasih Bu Ina. Terima kasih Bu Betty untuk pertanyaannya, menarik nih, memang ini juga kami alami di mahasiswa nih Bu, gitu ya, yang kita harus ada tuntutan yang harus diselesaikan sementara proses belajar tidak optimal gitu ya. Kalau misalnya dengan situasi ini, mungkin Bapak Ibu guru bisa meningkatkan rasa percaya diri mereka dengan cara memecah-mecah tugas gitu Bapak Ibu. Bu Betty, jadinya pecah-pecah maksudnya gini, kalau tadinya materinya itu katakanlah
sampai tuntasnya itu misalnya 4 pokok bahasan, gitu ya, misalnya nih 4 pokok bahasan, atau misalnya tadi yang Ibu Betty contohkan itu tentang coding. Nah, nanti dari Bapak Ibu gurunya bisa melihat pecahan-pecahan atau dibuat lebih kecil pencapaiannya. Misalnya tahap pertama mereka bisa apa? Nah, itu dikasih tugas yang itu dulu aja, gitu ya, kecil itu dulu aja. Nanti berikutnya lagi udah kita pastikan bahwa mereka semua bisa, lanjut lagi. Jadi dipecah-pecah tugasnya, dipecah-pecah menjadi satuan yang lebih kecil, supaya membuat anak-anak itu betul tadi yang Ibu Teh bilang, tidak down, tapi juga tetap bisa mengejar. Karena kalau misalnya langsung diberikan yang besar, ya, ketika mereka nggak bisa, gini, contohnya gini Bapak Ibu ya, saya andaikan misalnya ketika mereka harus katakanlah, ini contoh aja ya, misalnya yang gampang, misalnya masak deh gitu ya, contoh nanti Bapak Ibu bisa, nanti Bu Betty bisa lihat sendiri, bisa didiskusikan sendiri sesuai dengan pelajaran. Misalnya bisa memasak. Kalau memasak, kita minta anak-anak untuk langsung masak steak misalnya gitu ya. Itu buat mereka, ketika pertama kali masak steak langsung gosong. Itu buat mereka tuh langsung, saya kan emang gak bisa. Gitu, langsung down, tadi yang Ibu Betty katakan. Ya. Tapi kita bisa misalnya gini, oke sekarang kita belajar dulu pilih daging. Nah gitu, pilih daging yang bagus, itu dulu. Oh udah bisa semua pilih daging. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya, setelah pilih daging, potong daging. Begitu kira. Saya rasa sih, maksud yang saya maksudkan Bapak Ibu guru juga pasti tahu ya, karena kan di pedagogi juga dipelajari gitu ya. Jadi artinya dalam situasi seperti ini kita meningkatkan rasa diri mampunya dia. Gitu. Jadi meningkatkan perasaan bahwa saya bisa, dengan cara kita lihat pecahan-pecahan dari pelajaran itu. Jadi dibuat lebih kecil. Itu kira-kira begitu. Gitu ya, semoga bisa membantu maksudnya seperti ini. Jadi kita buat mereka supaya mereka merasa bahwa oh saya bisa. Jadi semangat lagi untuk melanjutkan pelajaran yang berikutnya. Gitu kira-kira Bu. Begitu Bu Betty? Ya, terima kasih Bu Ina atas masukannya. Ya, semoga membantu. Ada lagi mungkin Pak Rizky? Halo, selamat siang. Selamat siang. Iya, Ibu boleh nanya sedikit? Boleh, dengan Ibu siapa? Saya Maria. Ya. Saya mau tanya, kalau tadi kan ada pembicaraan kalau kita harus ada saling komunikasi sama anak ya. Di rumah itu, supaya membuat rumah itu lebih nyaman untuk mereka belajar. Nah, sekarang kalau misalkan dalam kondisi anaknya itu dia tuh malah mencari kesibukan sendiri, misalkan dengan belajar, ya contoh ya, misalkan kayak belajar bahasa asing. Jadi seakan-akan dia tuh menutup dirinya untuk berbicara sama pihak keluarga gitu. Itu bagaimana yang harus dilakukan? Nanti kalau ditanya, aku lagi ngerjain tugas dari sekolah, ini segala macam. Jadi memang ya memang kalau ngelihat dari potensi anaknya sih kita ngelihat ada bagusnya, cuman kok komunikasinya jadi agak berkurang. Jadi kayak kita jadi nggak tahu dia itu maunya bagaimana. Kalau diajak makan aja sampai iya nanti saya ambil sendiri gitu. Memang anaknya sih dewasa sebelum saatnya gitu. Jadi mau nanya gimana itu solusinya. Terima kasih. Terima kasih Bu Maria untuk pertanyaannya. Memang anak remaja sering seperti ini gitu ya, beberapa kita menemukan anak-anak remaja mereka seperti sibuk dengan dunianya sendiri. Kita bisa mulai komunikasi itu dari diri kita sendiri dulu aja Bu. Gitu ya. Jadi dibandingkan kita nanya sama mereka, kita bisa mulai dengan kita menceritakan apa yang terjadi pada diri kita, gitu ya, sebagai orang tua. Jadi
daripada kita selalu nanya kamu lagi ada apa, lagi ngapain, dan sebagainya. Biasanya anak remaja itu semakin menarik diri kalau ditanya begitu. Kita bisa mulai dengan diri kita, misalnya tadi mama di kantor, atau mungkin tadi mama masak apa, atau misalnya tadi mama ketemu apa gitu ya. Jadi kita yang sharing duluan, ya. Itu bisa kita lakukan. Kemudian komunikasi itu tadi ya, yang pertama, komunikasi bisa kita lakukan duluan, atau kita mungkin nggak tanya apapun sama dia, tapi kita mengerjakan aktivitas di situ bersama dengan dia, secara fisik kita dekat, gitu ya. Jadi mungkin kita nggak nanya-nanya awalnya, kita nggak ngobrol, nggak apa, tapi misalnya kalau misalnya ibu bekerja atau misalnya ibu melakukan sesuatu di rumah, kita lakukan itu bersama-sama dengan dia, gitu ya. Jadi kita punya apa ya, waktu yang secara fisik kita ada di situ, walaupun di awal mungkin kita nggak banyak ngobrol, tapi dia tahu ada mamanya di situ atau ada papanya di situ. Ya, memang kalau mau mengandaikan komunikasi atau punya anak remaja, itu seperti kita main layang-layang, Bapak Ibu. Ya, kalau mungkin kita nggak pernah main layangan, tapi kita lihat orang main layangan itu kan nggak selalu ditarik, dia ada saatnya diulur, gitu ya. Jadi kita sama anak remaja tuh seperti itu. Semakin ditarik nanti dia juga jatuh, nggak terbang, diulur juga dia bisa lepas, gitu ya. Jadi kita tahu kapan saatnya kita menarik dan kapan saatnya kita mengulur. Kalau memang kita nggak bisa, nggak bisa selalu mendengar jawaban dia, kita bisa mulai dari diri kita sendiri, cerita sama dia, atau kita ada aja di situ bersama-sama dengan dia. Itu bisa untuk bisa untuk mulai berelasi lah dengan anak remaja. Kira-kira seperti itu, Bu Maria. Iya Ibu, terima kasih atas. Ya. Semoga ya, baik Bapak Ibu, ada yang lagi ingin ditanyakan? Kita masih ada waktu sekitar 5 menit lagi. Iya, siang Bu. Ya. Ya. Siang Bu, saya Lisa. Dengan Ibu Lisa ya? Iya. Saya ingin tanya ya, gimana cara mengatasi kayak masalah kejiwaan anak. Biasanya kalau sama anak belajar offline kan di sekolah, ya maksudnya lebih bisa kita bilangin, lebih teratur. Kalau sekarang semakin sering di rumah kayaknya emosian gitu bawaannya. Jadi kita sebagai orang tua juga kadang ngatasinya gimana gitu. Lagi kendala, kadang masalah sinyal, dikejar-kejar tugas. Jadi dia bawaannya kayaknya lebih down gitu. Kayaknya udahlah, ya sudahlah. Kadang kayak kan dari nasib gitu, jadi bingung gitu. Lockdown. Ya, terima kasih ya Bu sebelumnya. Mungkin anak-anak sekarang jadi tadi ya yang seperti Bu Lisa bilang. Jadi bawanya emosi gitu. Iya, gampang marah gitu ya. Itu udah pasti. Jadi biasa sama adiknya kan kayaknya kalau selama sekolah kan ya maksudnya pagi sekolah pulang siang jadi agak akur. Kalau sekarang malah kayaknya ada kegiatan lebih bentroknya gitu ibaratnya. Lebih banyak, iya Bu, saya bisa membayangkan sih kayak gitu ya. Jadi makanya kita orang tua kita mau marah susah ya kan. Kita keras juga nggak mungkin gitu. Tapi kalau kita diam kadang kita yang membebani diri gitu ibaratnya, emosi jiwa gitu Bu. Jadi orang tuanya ikut emosi juga gitu ya Bu ya. Ya, memang anak-anak biasanya ya karena mereka nggak ada situasi yang bisa membuat mereka keluar rumah untuk lebih rileks. Mereka sangat mungkin mereka jadi marah-marah. Jadi kita pun memaklumi gitu, nggak fresh. Iya betul. Jadi kalau misalnya memang tapi kalau kita biarkan mereka malah kayaknya mencari kesibukan diri ya, kayak main game seharian atau di kamar gitu seharian. Kalau misalnya yang bisa dilakukan Bu, mungkin gini, pertama itu yang Ibu lakukan udah baik gitu ya, jadi nggak juga ikutan marah, tapi bisa paham juga gitu ya kalau anak ini memang juga nggak enak lah ya di situasi karena seperti kita tak saya kadang saya pikir udahlah, saya juga pernah muda, saya pikir gitu kan itu baik labil gitu tapi kayaknya kita yang jadi gitu.
Nah, berikutnya mungkin bisa Ibu lakukan adalah kita tanya apa yang bisa kita bantu. Dan emang apa yang kita bisa bantu itu betul-betul kita memang siap gitu Bu untuk apa yang mau dibantu gitu. Karena anak-anak kadang mereka udah stres, begitu sinyal wifi nggak connect aja mereka ya, udah itu connect, mereka kadang ngirim tugas tiba-tiba loading terus ulang kembali. Wah, saya posisi juga kurang paham. Saya bilang kan saya ibaratnya kurang, kita bisa menenangkan dia Bu. Kalau misalnya kita nggak bisa bantu dengan hal teknis gitu ya, misalnya saya nggak ngerti gitu harus ngapain, kita bisa bilang udah tunggu aja dulu sebentar. Jadi kita menenangkan dia, itu bisa kita lakukan juga gitu ya. Jadi kita menenangkan dia. Kadang ada tipe kayak anak saya kan, dia kalau udah kayak gitu kadang udah down dia. Ya sudahlah, dia jadi kayaknya pasrah gitu ibaratnya. Jadi kalau misalnya udah kurang. Nah, kalau misalnya udah kira-kira udah dalam situasi kayak gitu, biarkan dulu sebentar, nanti habis itu oke, yuk kita ini lagi kita pelan-pelan kerjakan lagi satu-satu. Jadi kerjainnya sedikit-sedikit gitu Bu, gitu ya, kita bantu mana yang dia bisa. Ayo misalnya coba tadi kalau misalnya udah hilang, cari dulu filenya, atau misalnya ya udah kita bantu untuk coba yuk apa yang mau dikerjain supaya ganti file yang hilang tadi misalnya kayak gitu. Atau besoknya kita bisa bilang ingat kemarin belajar dari kesalahan. Nah, jadi kita tetap mendukung dia gitu, memberikan semangat dia. Tapi semangatnya itu konkret gitu Bu. Jadi kadang saya suka bilang coba tanya sama guru kamu. Cuman kayaknya anaknya agak malu gitu. Nanti dipikir nanti aku kayaknya pikir dia merasa nggak bisa gitu. Mungkin gitu. Ibu bisa bilang apa yang kira-kira mama bisa ngapain nih, apa telepon maksudnya WA guru supaya nggak ketahuan kalau misalnya dia malu sama teman-temannya. Biasanya kan kalau remaja kayaknya kadang kalau kita bantuin kadang dia malu gitu Bu. Kalau masih kecil masih kita bimbing ya. Makanya kita harus pengennya berusaha sendiri gitu. Jadi jadi kita bisa bilang Bu, kita bisa bilang apa yang mama bisa bantu gitu ya. Jadi nggak langsung kita bantuin gitu ya, nggak langsung kita selesaiin, tapi kita bisa tanya apa yang mama bisa bantu, apa yang mau mama bantu. Kadang-kadang anak-anak itu ya dibantu bukan pelajarannya, tapi kita sediain minuman sediain makanan enak tuh buat mereka. Bujukin ya udah deh mau masak apa, mau makan apa. Itu salah satu bentuk dukungan Bu. Ibaratnya kan. Kalau enggak ya kalau emang nggak bisa tunda dulu kerjaan lain. Betul Bu. Gitu juga. Seperti kan kadang kayak tugas kan kadang harus ada waktunya dikumpul gitu kan. Ini kayak beban, kalau belum kumpul kayaknya hatinya biar ngapain tetap nggak bisa tenang gitu ibaratnya. Karena dia pengennya selesaikan tugas dulu baru dia yang lain gitu. Ya kalau misalnya kayak gitu kita bantu apa yang bisa kita. Jadi seperti tadi Ibu bilang, kalau misalnya pertama kita tenangkan dia. Kemudian kalau misalnya kita bisa bantu yang lain, kita bantu bantuan konkret yang dia mau kita bantu apa. Kemudian kalau misalnya enggak, kita dukung aja dia misalnya dengan ada di bersama dia, atau kasih makanan atau buat minuman. Jadi dia merasa bahwa saya didukung sama mama saya. Ya itu penting. Gitu. Tapi kadang jujur saya kalau lagi nggak sabar, saya kadang diamin gitu. Daripada berantem juga ya Bu ya. Aduh, kayaknya saya salah atau enggak, malah dia takutnya nanti menjauh. Saya takutnya namanya remaja kalau merasa menjauh, takutnya dia malah menjauh juga gitu. Nah itu tadi yang seperti saya andaikan dengan mereka. Saya andaikan tadi dengan layang-layang. Kita harus lihat anak-anak ini kapan kita bisa tarik, kapan bisa kita ulur. Jangan diulur terus, jangan juga ditarik terus. Iya makanya, apalagi mereka kan kayaknya gengsi kadang gimana gitu ya kan bawahnya. Karena kita orang tua yang harus kayaknya memulai dulu. Kan kadang sifat anak memang ada yang dia bisa gitu. Kadang tadi yang seperti saya juga share dengan Ibu Maria sebelumnya. Remaja memang agak kita juga perlu mulai juga Bu. Jadi kita jangan nanya melulu, kita juga bisa cerita diri kita sendiri juga. Itu membantu juga buat anak-anak. Jadi mereka tahu, oh enak juga ya kalau dengerin cerita orang, atau oh enak ya kalau misalnya saya juga mau cerita gitu. Gitu ya kira-kira Bu ya. Oke, baik, terima kasih. Bu, ada pertanyaan terakhir. Di chat ya? Ada pertanyaan terakhir di chat nih ya. Ini dijawab dengan
lebih cepat karena waktu kita akan mau habis nih Bu. Sebentar saya bacakan dulu ya. Ini pertanyaannya, gimana anak yang memang lebih suka aktivitas dalam rumah, sedangkan saya ingin ngajak dia untuk aktivitas di rumah, olahraga ringan atau supaya seger gitu ya. Namun saya nggak ingin memaksakan nih, intinya orang tua nih mau ngajak aktivitas olahraga ringan lah di rumah, tapi kayaknya anaknya mungkin nggak mau kali ya. Kalau yang saya baca seperti itu Bu. Oke. Mungkin kita, ya ini anak remaja, kita harus kita nggak sulit untuk selalu mendikte betul gitu ya. Jadi kita bisa ajak dia dari apa yang dia suka dulu, jangan yang kita suka, tapi apa yang dia suka. Kita masuk dari apa yang jadi minatnya dia. Dari situ kita mulai tuh, kita bisa ngajak dia. Mungkin aktivitas pertama mungkin nggak langsung untuk beraktivitas ingin mengajak dia untuk aktivitas di rumah, olahraga ringan. Mungkin dia nggak terlalu suka olahraga yang biasa dilakukan oleh orang tuanya gitu ya. Kita yang ikutin dia olahraganya apa yang dia suka gitu ya. Jadi kita mulai menjadikan dia sebagai subjeknya, jadi orangnya yang kalau kita mau ngajak jangan maunya kita, tapi kita diskusi sama anak itu. Gitu kira-kira Pak? Iya, siap. Mudah-mudahan terjawab ya pertanyaan dari tadi mamanya Bangkin ya. Ya baik, Bapak Ibu, mohon maaf waktu kita sangat terbatas sekali karena setelah ini kita juga akan ada pembagian e-raport untuk mid semester. Ya, jadi Bapak Ibu semua bisa tahu perkembangan anak Bapak Ibu semua selama belajar itu seperti apa ya. Hasil bukan dari segalanya Bapak Ibu, sebelum bagi raport ini ya saya kasih tahu. Jadi proses itu begitu penting. Nah, bagaimana kita menindaklanjuti hasil ini ya. Kita motivasi terus anak kita, jangan tadi Ibu Ina udah ngasih tahu jangan mendikte, jangan kita nyuruh-nyuruh maksa-maksa. Yuk kita diskusi baiknya seperti apa, kira-kira seperti itu. Ya, Ibu Ina terima kasih luar biasa. Kita bisa bergabung tadi saya lihat angka tertinggi sampai 276 peserta, itu sudah termasuk guru-guru. Ya, terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir di kegiatan webinar Parenting SMK Cinta Kasih Seci. Terima kasih untuk Bapak Ibu guru juga yang sudah support dan hadir di kegiatan ini. Begitu juga tadi ada Bapak Edi Supeno, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, ada Ibu Betty tadi yang sudah memberikan pesan cinta kasih juga kepada kita. Ya, Bapak Ibu terakhir saya mengingatkan ya, anak kita adalah betul-betul anak yang harus kita sayangi ya. Kenapa harus kita sayangi? Kenapa kita harus sabar? Ya, di masa pandemi ini bukan cuma kita yang sulit, tetapi juga anak-anak merasakan kesulitan yang lebih dibandingkan kita. Kalau kita nggak belajar, anak-anak harus belajar seperti itu. Jadi memang kita harus pahami apa yang mereka rasakan, baru kita bisa memahami dan kita bisa melakukan apa yang harus kita lakukan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Seperti itu kira-kira kesimpulannya. Bapak Ibu, setelah ini kita akan bagi e-rapor. Ya, nanti akan dibagikan link oleh wali kelas masing-masing. Jika ada pertanyaan atau hal apapun yang ingin ditanyakan berkaitan dengan e-rapor, silakan langsung ditanyakan melalui chat WA atau telepon langsung. Saya juga sudah membagikan untuk link penilaian untuk web parenting ini. Jadi Bapak Ibu mohon masukannya supaya nanti untuk kedepannya kita bisa lebih baik lagi dan bisa lebih betul-betul menjadi yang manfaat banget lah untuk Bapak Ibu semua orang tua SMK Cinta Kasih Seci. Ya, sekian dari saya Bapak Ibu. Sampai jumpa di kegiatan SMK Cinta Kasih Seci berikutnya. Mudah-mudahan kita segera bisa bertemu ya, bukan cuma virtual, tapi seru juga sih virtual dan akhirnya kita bisa ketemu. Ya, sehat selalu Bapak Ibu semua. Terima kasih sekali lagi Ibu Ina dari Universitas Atmajaya Fakultas Psikologi yang sudah menemani kita. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semua Bapak Ibu. Selamat sore Bapak Ibu, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Ya, Kanan. Bye. Saya pamit ya Bapak Ibu. Kanan.